kabarnya hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tolong salah satu dari kalian memimpin doa. Oke, doa mulai. Doa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, tujuan pada hari ini, tujuan pembelajarannya, siswa mampu untuk menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Langsung aja ke materi ya. Sebelum ke sifat-sifat cahaya, saya ingin bertanya ke kalian. Mungkin kalian pernah atau mengetahui salah satu sumber-sumber cahaya yang pernah kalian lihat. Kalau ada yang bisa, boleh angkat tangan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Contoh sumber cahaya itu bisa dari matahari, lilin, senter, terus lampu sorot mobil mungkin juga bisa. Terus ada juga sumber cahaya dari hewan kayak ikan yang ada lampunya itu, yang ada di film Finding Nemo. Mungkin ada yang pernah lihat Finding Nemo ya kan. Terus ada juga bisa dari api juga sumber cahaya. Oke, untuk sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Bisa kita perhatikan pada gambar yang saya tayangkan, di mana matahari datang melewati jendela terus menyinari vas bunga tersebut. Nah, di gambar itu bisa kita perhatikan ya, kalau sinar matahari datangnya itu lurus dari atas ke bawah. Itu merambat lurus. Nah, untuk percobaan yang pertama untuk cahaya merambat lurus ini dipersiapkan untuk 3 buah karton yang telah saya suruh kemarin, 3 buah karton sama lilin. Untuk lilin hati-hati ya, buat apa itu nyalain apinya. Nanti kartonnya dilubangi tengahnya, sejajar ya, 3 karton itu sejajar. Nah, kalau udah sejajar nanti disusun belakang, terus lilinnya di belakang sendiri. Nah, nanti kita amati dari lubang tersebut, kita amati lilinnya itu gimana. Nah, kalau ketika posisi lubang itu sejajar, satu garis lurus gitu, maka cahaya lilin itu pasti terlihat, pasti itu. Tapi kalau posisi ketika lubang itu nggak sejajar, nggak dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin itu nggak bakal terlihat itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, itu kesimpulan dari praktikum kita. Tapi kalau nanti dicoba terus kalian kalian isi lembar kerja yang Bapak bagikan nanti untuk ya kesimpulan yang dari kalian sendirilah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh cahaya merambat lurus itu bisa dari cahaya lampu senter. Ketika malam hari biasanya kayak ada yang di sawah-sawah gitu, bisa pakai senter buat nyari kodok, terus nyari keong gitu. Terus bisa juga dari tadi yang seperti gambar cahaya matahari ke bumi. Apalagi kalau pagi gitu ya kan, mungkin rumahnya ada yang gentengnya dari kaca-kaca bening itu, pasti kan biasanya terlihat itu merambat lurus dari atas. Nah, terus bisa juga dari cahaya lampu mobil kalau malam hari itu kan biasanya kan kelihatan di depan, apalagi kalau ngedim kelihatan itu pasti. Oke, yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, dalam percobaannya nanti dipersiapkan ya senter, terus gelas diisi air, gelas bening, terus batu disiapkan batu. Nah, nanti kita amati. Cahaya akan mudah menembus benda bening dan cahaya nggak mungkin bisa atau kesusahan untuk menembus benda gelap. Nanti kita amati untuk percobaannya.
seperti yang digambarkan, yang Bapak tampilkan itu ada gambar percobaan buat senter ke gelas kosong sama senter ke batu, pasti itu beda nanti hasilnya. Terus yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nanti percobaannya itu cermin dua sisi gini, terus senternya diarahkan ke cermin salah satu aja, das. Nah, nanti pasti cahaya yang diarahkan ke cermin itu mantul gitu. Nah, dalam percobaan tersebut nanti kita bisa melihat bahwa benda akan memantulkan cahaya yang mengenainya. Terus jenis-jenis pemantulan cahaya itu ada dua, pemantulan baur sama pemantulan teratur. Kalau pemantulan baur itu terjadi ketika cahaya itu mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nanti pantulannya itu akan gimana? Nggak teratur, ke sana gitu. Terus yang kedua itu pemantulan teratur, dimana cahaya itu mengenai permukaan benda yang datar atau licin, rata gitu, seperti cermin. Nah, nanti pasti terlihat gimana gitu, teratur, pasti pantulannya teratur. Terus itu nanti bisa dicoba sendiri dalam percobaannya itu. Terus yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, nanti percobaannya kita menggunakan gelas, dan tadi gelas diisi air, terus pensil dimasukkan ke air tersebut. Nah, sebagian pensil yang dimasukkan ke air akan terlihat seperti patah. Mengapa kok demikian? Nah, karena di situ terjadi pembiasan, terjadi atau pembelokan cahaya sehingga pensil tersebut terlihat patah. Jadi kalau cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya gitu, nanti pasti akan dibiaskan. Nanti bisa dicoba sendiri untuk percobaannya. Terus yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya matahari itu kan biasanya terlihat putih atau bening, ya kan? Nah, sebenarnya itu cahaya matahari itu perpaduan dari berbagai warna atau yang disebut dengan spektrum. Spektrum terdiri dari warna-warna seperti merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu atau magico binyu yang ada di pelangi. Nah, cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air akan menyebabkan munculnya pelangi. Jadi pelangi-pelangi itu kan muncul biasanya habis hujan. Nah, hujan kan itu butiran-butiran air kan turun dari atas. Lah, terkena cahaya matahari, gas. Nah, bercampur akhirnya jadi pelangi. Itu bisa juga kita lihat dalam, kalau kalian kan biasanya disuruh orang tua buat nyirami tanaman pakai selang gitu, pakai selang. Nah, selang itu kita arahkan ke bawah. Pas siang loh ya, nih siang pas panas terik-teriknya itu kita arahkan ke bawah gitu. Terus kita perhatikan, pasti nanti ada kayak pantulan cahaya itu seperti pelangi, magico binyu gitu. Pasti itu, biasanya pasti ada, pasti, nggak mungkin enggak. Nanti bisa dicoba. Tapi kalau untuk percobaan pada kali ini kan nggak ada kan, soalnya ya mau siram-siram di mana kalau masalah untuk percobaan cahaya dapat diuraikan ini. Oke, itu beberapa materi yang Bapak tayangkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Mohon maaf bila pada hari ini saya memiliki kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.